Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam pendidikan jarak jauh dengan judul kesimpulan materi teknologi pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Revina Nur Aini dengan NIM 0573333903 dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Pada bagian pertama, yaitu konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan itu sebenarnya bukan hanya soal alat atau perangkat, tetapi merupakan gabungan antara alat, metode, dan teori yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Fokus utamanya adalah bagaimana teknologi itu bisa dipilih dan dirancang agar pembelajaran menjadi lebih efektif, mudah diakses, dan lebih menarik bagi peserta didik. Di dalamnya terdapat beberapa komponen seperti hardware, software, media pembelajaran, desain instruksional, serta evaluasi. Selain itu, pendekatan juga berpusat pada manusia atau human center, artinya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna baik dosen maupun mahasiswa. Selanjutnya adalah konsep dasar pendidikan jarak jauh atau PJJ. PJJ merupakan sistem pembelajaran di mana dosen dan mahasiswa tidak berada di tempat yang sama secara fisik, namun proses pembelajaran tetap bisa berjalan dengan bantuan teknologi. Kelebihan dari PJJ adalah fleksibilitas waktu dan tempat sehingga lebih mudah diakses oleh mahasiswa. Tetapi tentu ada tantangan seperti keterbatasan interaksi langsung dan kebutuhan literasi digital yang cukup tinggi. Dalam PJJ juga terdapat dua model utama, yaitu sinkron seperti video conference dan asinkron seperti modul atau forum diskusi. Kemudian di pertemuan selanjutnya dijelaskan tentang variasi pembelajaran dalam PJJ. Ada pembelajaran sinkron, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara langsung di waktu yang sama, seperti melalui Zoom atau Microsoft Teams. Kemudian ada asinkron, yaitu pembelajaran mandiri melalui modul, forum, atau tugas yang bisa diakses kapan saja. Dan juga ada blended learning, yaitu gabungan antara keduanya yang mengombinasikan fleksibilitas dan interaksi langsung. Selanjutnya, teknologi pendidikan dalam PJJ memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai media penyampaian materi yang bisa diakses kapan saja. Kedua, sebagai sarana interaksi dan kolaborasi antar mahasiswa maupun dengan dosen. Selain itu, juga berfungsi untuk penilaian dan umpan balik, misalnya melalui kuis online atau rubrik penilaian. Dan yang tidak kalah penting adalah tracking atau analitik, yaitu memantau aktivitas belajar mahasiswa agar pembelajaran bisa terus diperbaiki. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana teknologi bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam PJJ. Masalah yang sering muncul misalnya keterbatasan interaksi, akses internet, dan rendahnya motivasi belajar. Solusinya bisa berupa penggunaan forum diskusi yang lebih terstruktur, modul ringan untuk akses internet terbatas, serta gamifikasi agar mahasiswa lebih termotivasi. Prosesnya juga tidak berhenti diimplementasi saja, tetapi harus terus dievaluasi dan diperbaiki berdasarkan feedback mahasiswa. Selanjutnya adalah bahan ajar dalam pembelajaran jarak jauh. Bahan ajar dalam PJJ harus dibuat beragam dan mudah diakses, contohnya seperti video microlearning yang singkat, modul teks yang terstruktur, serta latihan interaktif seperti kuis atau tugas yang memberikan umpan balik langsung. Dengan variasi ini diharapkan mahasiswa lebih mudah memahami materi dan tidak cepat bosan. Pada bagian ini membahas manajemen pembelajaran dalam PJJ. Manajemen PJJ mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. LMS atau Learning Management System menjadi bagian penting karena membantu mengatur materi, jadwal, dan penilaian. Selain itu, evaluasi juga penting untuk melihat efektivitas pembelajaran dan melakukan perbaikan ke depannya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan bukan tujuan utama, tetapi sebagai pendukung atau enabler dalam PJJ. Keberhasilan PJJ sangat bergantung pada desain pembelajaran, akses bahan ajar, manajemen yang baik, serta evaluasi yang berkelanjutan. Beberapa langkah awal yang bisa dilakukan adalah membuat modul yang singkat dan jelas, menjaga interaksi yang berkualitas, serta rutin mengumpulkan feedback dari mahasiswa.